Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kami akan menyampaikan akan mempresentasikan hasil tugas praktik lapangan pelatihan P3H. Sebelum sana kami sampaikan tentang identitas diri kami, identitas diri saya, nama Muhammad Idris, instansi KUA Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, alamat Jalan Gayu Syafi'i nomor 13, Desa Suci, Kecamatan Manyar. Nama usaha Kerupuk Amanah, nama PU Ibu Amanah, alamat Jalan Pandan Arum, RT 2, RW 1, Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Adapun deskripsi tugas yang harus kami kerjakan, yang pertama adalah menu. Nah, kebetulan pada praktik lapangan hanya ada satu menu yang kami lakukan, yaitu kerupuk puli. Adapun daftar bahan-bahan untuk pembuatan kerupuk puli, pertama adalah tepung terigu, tepung kanji atau tepung tapioka, bawang putih, ada garam, ada penguat rasa, ada minyak goreng, dan tidak lupa adalah ada air. Next, pada bagian ketiga, di sini kami akan mengisi matrik daftar bahan. Matrik daftar bahan yang digunakan ya seperti tadi yang disampaikan, yaitu nama bahan ada tepung terigu, tepung kanji, bawang putih, garam, penyedap rasa atau penguat rasa, minyak goreng, dan air. Sementara nama produknya hanya satu, yaitu kerupuk puli. Nah, kemudian pada daftar bahan di sini kami harus melihat bahwa bahan-bahan tersebut apa termasuk bahan kritis atau positive list. Pertama saya lihat tepung terigu. Nah, tepung terigu ini karena sudah masuk olahan, jadi semua daftar-daftar di sini karena yang sudah masuk olahan maka itu dikategorikan sebagai bahan kritis, kecuali bawang putih yang memang bahannya alami. Itu. Jadi nanti bisa dilihat di sini. Bawang putihnya ya dihasilkan dari petani. Gitu. Jadi ini masuk positive list atau bukan bahan kritis. Kemudian proses produksi. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Pertama ya untuk membuat kerupuk puli ini ya pertama ya dengan menyiapkan bahan-bahannya tadi itu, pertama dengan berbelanja. Nah, untuk memproduksi kerupuk puli pertama kali yang harus dilakukan adalah ya membuat adonan. Nah, setelah bahan-bahan itu setelah disiapkan adalah membuat adonan dengan mencampur tepung terigu dan tepung tapioka, katakanlah dengan ukuran perbandingan 5:5. Jadi kalau tepung terigunya 5 kilo, maka tepung kanjinya juga 5 kilo dengan kemudian diaduk sampai rata, dicampur dengan air secukupnya. Nah, untuk memperoleh rasa sedap maka ditambahkanlah bawang putih beserta penyedap rasa secukupnya. Nah, semua bahan tersebut diaduk sehingga menjadi adonan kerupuk.
Selanjutnya setelah itu menjadi adonan, yaitu tahap pencetakan. Adonannya sudah jadi, dibentuk dan dibungkus, dikemas dan dengan daun pisang berbentuk bulat dan setengah, dan ada juga yang berbentuk setengah bulat dan memanjang. Kemudian tahap berikutnya yaitu pengkukusan. Adonan yang sudah dibungkus kemudian dimasak dengan cara dikukus sampai matang. Tahap ini dikenal dengan sebutan barang setengah jadi. Kemudian tahap pengirisan. Pengirisan dilakukan setelah adonan masak, kemudian didinginkan. Nah, setelah adonan dingin barulah dilakukan dilakukan pengirisan atau dipotong-potong tipis dengan menggunakan mesin pemotong. Nah, kebetulan PU-nya sini memiliki mesin potong untuk mengiris-iris adonan kerupuk tersebut. Selanjutnya adalah tahap penjemuran. Adonannya sudah dipotong-potong, selanjutnya disebut kerupuk mentah. Nah, kerupuk mentah tersebut dijemur di panas terik matahari. Kemudian tahap penggorengan. Tentu setelah kering kerupuknya itu ya kita dikemas, diwadahi. Nah, sebagian juga ada yang sudah digoreng, sebagian ada yang dikemas dalam bentuk kerupuk mentah. Gitu. Setelah digoreng dilakukan pengepakan. Ya, kerupuk yang sudah digoreng ya ditiriskan minyaknya untuk memisahkan minyak dari kerupuk sampai kerupuk tampak kering. Kemudian dikemas ke dalam plastik. Tahap pengiriman adalah pengiriman barang atau kerupuk yang sudah jadi ke warung-warung. Dilakukan sendiri. Setelah itu juga menerima selain itu PU juga menerima pesanan untuk acara hajatan baik dalam kondisi masak ataupun dalam kondisi masih mentah. Untuk tugas kelima yaitu membuat alur produksi. Jadi pembuatan kerupuk kulit alur produksi dimulai dari tepung terigu dan tepung kanji dan bahan-bahan yang lain. Kemudian ya dicampur merata di wadah baskom besar. Tambahkan air dan bumbu, diaduk sampai merata, dikukus di atas tungku kayu bakar, dibentuk dan dicetak, didinginkan, dipotong-potong tipis dengan mesin. Dijemur sampai kering. Berikutnya ada yang digoreng, ada yang langsung dikemas dalam kondisi mentah. Nah, untuk yang digoreng ya tadi ya ditiriskan, setelah ditiriskan ya dikemas dalam bentuk plastik, kemudian dijual atau dikirim ke warung-warung atau dikirim ke pemesannya. Untuk yang dikemas mentah ya langsung dikemas mentah, baru kemudian pemesannya mengambil. Untuk tugas yang keenam yaitu identifikasi aktivitas kritis dari alur PPH. Jadi ini jangan salah. Jadi selain titik kritis dari suatu produk ada pada bahan, juga ada pada aktivitasnya. Nah, di sini adalah identifikasi aktivitas kritis dari alur PPH. Nah, titik kritis dari alur aktivitas PPH antara lain dalam hal ini dalam pandangan saya pertama pembuatan adonan kerupuk. Nah, wadah yang digunakan untuk mengaduk beserta airnya harus suci dari najis. Airnya pun juga harus halal dan mensucikan. Nah, mensucikan ini ya mampu mengangkat kotoran-kotoran. Suci ya boleh diminum. Nah,
Satu. Kedua, terdapat pada saat penjemuran adonan. Kenapa? Ya dimungkinkan akan terkontaminasi dengan ya debu atau kejatuhan teleknya burung. Nah, teleknya burung itu kan najis atau dihinggapi burung gereja dan di situ ya telek misalkan bisa saja seperti itu. Ya karena di sini ya tidak ada tidak ada binatang-binatang piaraan yang lain, tidak ada. Jadi dimungkinkan ya terkontaminasi dari teleknya burung. Kemudian yang terakhir yaitu di sini ada lampiran surat pernyataan pendampingan sekaligus juga ada fotokopi KTP-nya. Nah, namun di dalam sini ya tidak ada yang foto-foto, ada di dalam yang berbentuk PDF. Ini di dalam bentuk PDF-nya di situ ada. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.